Keluarga yang kuat dalam Tuhan jadi satu dengan judul mencintai pasangan apa adanya dengan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bacaan firman Tuhan terambil dari Efesus 5 ayat 22 yang berbunyi, hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Sepasang suami istri sedang menikmati makan malam mereka berdua. Sambil menikmati santapan malam, sang istri pun mulai membuka pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan kepada suaminya. Kata si istri, suamiku sayang, bolehkah aku usul? Jawab suaminya, tentu saja boleh istriku, silakan. Lanjut sang istri, aku ingin kita menulis kekurangan kita masing-masing di kertas kosong agar kita bisa saling introspeksi diri. Tetapi dengan janji bahwa tidak ada yang boleh tersinggung. Bagaimana menurutmu saya? Sang suami pun menjawab, baik istriku. Sambil tersenyum manis, sang istri kemudian pergi mengambil 2 lembar kertas kosong dan 2 bolpen. Beberapa menit kemudian, sang istri menyerahkan selembar kertas dan 1 bolpen kepada suami. Usai menulis, sang istri berkata, sayang, saya sudah selesai menulisnya, apakah engkau sudah selesai? Ya suaminya, iya, aku juga sudah selesai. Kata sang istri, baiklah, sekarang kita saling bertukar kertas. Jangan dibuka dulu, nanti kita baca secara terpisah. Sang suami pun menyetujui, iya sayang, sambil mengacu pipi istrinya. Sambung sang istri, suamiku, silakan buka kertasnya dan baca di kamar. Sementara aku akan membacanya di dapur. Setibanya di kamar tidur, sang suami pun langsung membuka kertas dan membacanya. Setiap membaca tulisan mengenai kekurangannya, air matanya pun tidak bisa dibendungnya karena mengalir dari setiap sudut matanya, karena ternyata begitu banyak kekurangan yang ada pada dirinya. Sementara itu di dapur, sang istri juga membuka kertas yang diterima dari suaminya. Tidak lama kemudian sang istri mengambil suaminya ke kamar dengan raut muka yang memaksa. Sang istri pun bertanya, bagaimana suamiku, apakah engkau sudah membacanya? Jawab sang suami, sudah istriku, maafkan aku telah karena tidak bisa menjadi pendampingmu yang sempurna, maafkan aku. Air matanya semakin deras mengalir. Iya suamiku, tetapi mengapa engkau tidak menulis apapun di kertas itu? Padahal aku telah menulis segala kekuranganmu, jawab sang istri merengek. Kemudian suaminya pun melanjutkan kalimatnya, istriku tercinta, tahukah engkau aku mencintaimu apa adanya, sehingga aku melihat seluruh kekuranganmu sebagai kelebihanmu. Dan aku tahu bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia dengan berbagai kekurangan. Untuk itu aku sebagai suamimu akan menjadi pelengkap untuk menutupi segala kekurangan istriku. Aku mencintaimu karena Tuhan memilihmu sebagai pendamping hidupku yang terbaik. Sambil menangis, suaminya pun berbisik dari telinga sang istri. Sang istri pun tak sanggup menahan tangis mendengar ucapan sang suami yang begitu mencintainya. Banyak pertengkaran antara suami dan istri yang penyebab utamanya adalah egoisme, saling menuntut cinta, saling meminta diperhatikan, saling meminta disayangi, gengsi untuk meminta maaf duluan manakala melakukan kesalahan. Sebaliknya, tidak mau berlomba memberi yang terbaik duluan yang berakibat hilangnya rasa syukur dan menerima apa adanya. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, mari kita cintai pasangan kita apa adanya dan bukan ada apanya. Jika Anda mencari yang sempurna, maka Anda akan kehilangan yang terbaik. Tidak ada manusia yang sempurna, baik istri maupun suami. Tetapi apabila Anda mendambakan kehidupan yang sempurna, maka cintalah suamimu atau istrimu dengan cara yang sempurna. Closing statement yang terakhir, cintalah pasanganmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati.